dirapikan dan dibersihkan terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Tema 8, Raja Muda Karana, subtema 4 yaitu Aku Suka Berkarya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita mau bertanya dahulu nih, siapa yang pernah melakukan perjalanan melintasi alam atau berpetualang di lingkungan sekitar? Siapa? Edo, bisa diceritakan bagaimana pengalamannya? Contohnya berkeliling di lingkungan sekitar rumah, seperti itu. Ada yang pernah? Bagaimana pengalamanmu, Mawar? Menyenangkan? Mendapat pengalaman baru? Ya, tentunya ya. Nah, apa saja sih yang kalian lakukan saat melakukan perjalanan berpetualang di lingkungan sekitar itu? Mengamati. Betul, mengamati lingkungan sekitar. Tentunya sikap yang kita lakukan juga apa? Menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Caranya bagaimana, anak-anak? Dengan merawat dan tidak merusak lingkungannya, menghargai makhluk hidup lain seperti binatang, tumbuhan. Selain itu juga apa? Untuk menjaga kelestarian lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh sembarangan di jalan ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai penulisan paragraf cerita berdasarkan gambar dan pikiran pokok. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu anak-anak dapat mendapatkan informasi terkait kelengkapan dan penulisan paragraf tentang kegiatan eksplorasi lingkungan. Yang kedua, menggali informasi terkait pikiran pokok paragraf bacaan berdasarkan gambar. Kemudian melalui kartu kata, anak-anak dapat menggabungkan beberapa paragraf dari pikiran pokok yang ada. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menunjukkan karangan berdasarkan gabungan paragraf yang disusun dalam bentuk tulis. Nah, sini ibu mempunyai teks bacaan nih. Ada yang mau membaca? Boleh? Kalimat utamanya, kemudian terdiri dari beberapa kalimat, ada ide pokok atau kalimat utamanya. Nah, tadi dalam perjalanan apa saja yang perlu diperhatikan? Yaitu menggunakan denah atau peta petunjuk agar kita tidak apa? Tersesat. Kemudian juga dapat menunjukkan jalan yang harus kita lalui dan agar kita terhalang dari bahaya. Ibu ada gambar nih. Ya. Nah, sini ada pertanyaan yang pertama. Ibu mau bertanya, nanti yang bisa menjawab acungkan tangan ya. Ada berapa orang yang ada di gambar tersebut? Kamu? 6 orang. 6 orang itu diantaranya siapa saja? Iya, yang jelas itu adalah anak-anak pramuka. Untuk namanya nanti dapat disesuaikan ya anak-anak. Kemudian kegiatan atau aktivitas apa saja sih yang dilakukan dalam gambar tersebut? Kegiatan apa itu? Betul sekali, melakukan perjalanan atau penjelajahan yang dilakukan oleh anak-anak pramuka. Kemudian itu pada gambar yang kedua, dia membaca apa anak-anak? Membaca denah tadi disebut dengan apa? Atau peta lokasi, petunjuk daerah atau tempat. Kemudian di mana saja tempat atau lokasi yang ditampilkan dari gambar itu? Yang paling jelas itu gambar apa? Paling pojok sungai. Ada tempat yaitu sungai. Kemudian apalagi di sana? Sekolah. Nah, yang terakhir, kapan atau pada saat apa sih terjadinya peristiwa atau aktivitas tersebut? Saat kegiatan pramuka, betul? Bisa ya, kegiatan pramuka itu biasanya dilakukan di dalam jam pembelajaran atau di luar jam pembelajaran.
pembelajaran atau saat di luar kelas. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya permainan. Ada yang mau bermain? Semuanya mau ya? Sebentar. Di sini Ibu mempunyai permainan yang namanya word wall. Tadi kan kita sudah mengamati gambar. Nah, sekarang kita menentukan ide pokok dari masing-masing gambar yang kita amati tadi. Kita mulai ya, anak-anak. Sudah terlihat? Ibu kasih contoh ya. Nah, ini gambar yang ada di sini, paling pojok sini. Ini kira-kira ide pokoknya yang mana? Hari Minggu. Nah, kita coba ya. Kita coba pasangkan ke sini. Selanjutnya siapa yang mau? Coba dulu geser. Itu ada gambar apa? Dia membaca apa? Dena, berarti yang ada kaitannya dengan kata-kata Dena. Ada tidak? Nah, itu coba digeser. Yuk, salah satu geser. Nah, tambahkan. Ya, betul. Yuk, gantian yang lain. Jadi coba kamu. Selanjutnya yang bawahnya itu gambar apa? Dia sedang melakukan apa? Dia bekerja sama tidak? Itu sedang menyeberang ya? Tidak saling tolong-tolong. Berarti yang mana ide pokoknya? Nah, boleh disempelkan. Nah, yang terakhir gantian. Nanti teman yang lain juga berpartisipasi ya. Ini yang terakhir. Coba geser. Oke, sudah semua. Oke, kembali ke tempat duduknya. Kita cek bersama-sama ya, anak-anak. Apakah benar atau tidak? Yang pertama, benar? Benar semua? Benar. Oke, tentu jawabannya benar semua. Good job. Selanjutnya, sekarang gantian yang cewek-cewek ya. Nah, di sini Ibu akan bermain melengkapi kalimat rumpang dari sebuah paragraf. Siapa yang mau melengkapi blok kosong nomor 1? Kamu tinggal pilih yang mana kira-kira dari ini. Tinggal kamu geser-geser. Sudah. Selanjutnya, coba speed. Kalau di akhir kalimat itu biasanya ada titiknya tidak? Ada ya, berarti carilah kata yang ada titiknya. Oh, boleh. Boleh, nggak harus nomor 2 atau berapa yang kalian bisa. Boleh, yuk. Ayo. Salah tidak apa-apa, kita mencoba bersama ya. Oke. Oke, gantian. Selanjutnya, ya, yang lain duduk ya. Nanti Ibu panggil. Yang udah dulu ya.
selanjutnya titik lagi, kalimat baru huruf kapital lagi, dan di akhir paragraf tentunya harus ada tanda titik. Jangan sampai lupa ya anak-anak dalam menulis paragraf. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi sudah paham mengenai menulis paragraf? Sudah ya? Oke, kita sudah menuliskan ide pokok dari setiap gambar-gambar ini. Nah, sekarang anak-anak diminta untuk menuliskan paragraf dari setiap gambar yang ada. Setiap gambar ini tadi sudah ada ide pokoknya. Anak-anak tinggal mengembangkan menjadi paragraf. Di sini ibu akan bagi ke dalam 5 kelompok. Mau berhitung? Mau? Acak ya, berhitung biar adil. Oke, dari berhitung sampai angka 5 ya, diingat-ingat nomornya. Oke, diingat-ingat ya nama kelompoknya, hurufnya tadi. Sekarang berpindah tempat. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 ada di sini, kelompok 3 ada di sana, kelompok 4 dan yang terakhir kelompok 5. Di sini ibu ada kata anak-anak pernah bermain ini kemarin. Ingat ya cara bermainnya. Nah, sekarang kita lakukan bersama-sama. Ibu bagi dulu tiap kelompok ada 4. Untuk anggotanya yang 3 tidak apa-apa, nanti 3 saja. Kita lakukan langkah yang pertama bersama-sama agar tidak kebingungan ya anak-anak. Perhatikan suara ulang. Oke, yuk yang pertama. Setiap anggota kelompok mendapatkan 1 kartu kata. Coba dibagikan dulu kartu katanya. Secara acak, tidak apa-apa. Tidak boleh berebut ya, semuanya itu sama. Sudah memegang kartu katanya masing-masing. Sudah ya? Anak-anak sudah mendapatkan kata kunci yang seperti ada di gambar ini? Ada 2 ya, sudah ibu nomori. Ada angka 1 dan angka 2. Yang kedua, sekarang perhatikan yuk. Tuliskan kalimat lanjutan yang berhubungan dengan kalimat utama menggunakan pedoman kunci, kata kunci yang nomor 1. Berarti yang apa? Kalau yang dapat ini kata teman. Yang lain disesuaikan dengan kartunya masing-masing ya. Disesuaikan dengan kata kunci nomor 1. Silahkan dituliskan anak-anak. Kalau ada yang kebingungan, silahkan bertanya pada ibu.
cerita yang menuntut pada lembar yang Ibu bagikan di sini. Sudah paham? Ini dibagi ya. Telah diberikan nama. Kemudian perhatikan huruf kapital di awal kalimat atau awal paragraf dan tanda titik di setiap akhir kalimat dan paragraf. Jadi setiap memulai kalimat baru menggunakan huruf kapital dan di akhir kalimat ada tanda titik. Menuliskannya seperti ini. Paragraf 1 sedikit mendorong, paragraf 2 sedikit mendorong dan seterusnya. Mendorong ini menandakan bahwa ini adalah paragraf yang bagus. Teman-teman melakukan perjalanan mengamati lingkungan. Sebelum berangkat, mungkin teman-teman melakukan persiapan. Selanjutnya, sekian dan kemudian Waalaikumsalam. Terima kasih. Beri tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Mereka sudah menuliskan setiap paragrafnya berdasarkan gambar dan ide pokok yang sesuai. Kemudian pada pembelajaran hari ini, apa yang sudah kamu pelajari anak-anak? Suara ular. Tadi kita sudah mempelajari apa? Menulis paragraf. Kemudian juga menggabungkan paragraf menjadi cerita. Kemudian bagaimana perasaanmu saat menentukan pikiran kamu menulis paragraf? Bagaimana anak perasaannya dalam pelajaran hari ini? Senang. Ya, senang ya. Selanjutnya, kegiatan apa sih yang anak-anak sukai, yang paling sukai di hari ini tadi? Tadi waktu ngaji mengerjakan kuis senang atau tidak? Nah, berarti anak-anak senang ya melakukan permainan. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, sudah paham ya anak-anak? Kita menyanyi lagu Gundul-Gundul Pacar terlebih dahulu ya. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Gundul-Gundul Pacar.